Kita dalam rangka ngabuburit tentunya teman-teman semua di sini. Selamat sore teman-teman Inodax. Halo semuanya. Di sini kembali dengan Yose Satria yang akan tentunya memandu jalannya Cicat kita pada sore hari ini live dari Studio Pondok Indah Inodax Jakarta. Waduh, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya yang ada di sini, semua yang ada berkumpul dalam online di sini sehat selalu, baik jasmani, rohani maupun dari segi keuangan dan juga mental tentunya. Amin. Selamat datang di webinar Trading for Living dengan tema hari ini adalah trading dasar buat pelajar. Wah, ini untuk para newcomer tentunya ya. Dan tema kita bahasan yang sudah kita sampaikan tadi, trading dasar untuk pelajar. Mau menyapa dulu teman-teman dari speakers yang hadir pada sore hari ini sambil kita ngabuburit. Apakah suara saya terdengar jelas? Aman semua teman-teman ya? Kayaknya kalau Aman, teman-teman udah siap, bilang aman. cukup Aman. angkat jempol, oh, oke, juga cukup Aman, aman. aman. Baik, ini ada beberapa teman kita. Yang pertama dari kita nyebutnya Putra aja langsung ya, dari Tradity. Halo Putra, apa kabarnya? Halo Putra. Oh, baik, baik. Baik, kabarnya baik ya. Nah, kayaknya Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kayaknya suaranya agak kurang gede tuh. Apakah karena efek puasa? Kayaknya agak kurang Mungkin dekat ya. mic-nya. Siap. Putra sudah siap ya berbagi dengan teman-teman kita di sini untuk trading dasar buat pelajar. Dan Putra ini juga kebetulan masih kelas 2 atau kelas 3 SMA Putra ya. Baru punya KTP ternyata Dua, ya. dua SMA. 2 SMA. Waduh, waktu saya kelas 2 SMA itu saya masih eh, belajar ngandadain mobil sama motor. Putra udah main trading. Gokil, keren banget Putra. Baik, Terima kasih. itu dari Putra, dari Tradity, dan ada juga siapa lagi kalau bukan community spesialis dari Indudax, dari Kak Yoga. Halo Kak Yoga, apa kabarnya? Halo, halo Yose, kabar baik Yose. Yes, kabarnya baik, Putra juga baik. Udah siap ya kita untuk cicat pada sore hari ini ya? Yes, Siap, oke siap. tentunya. Baik, Kak Yoga, Mas Putra dan juga teman-teman semuanya, mungkin yang bisa sudah join di sini bisa langsung juga menyalakan kamera ya. Siapa tahu juga seperti biasa dengan menyalakan kamera sekaligus menyalakan api semangat kita buat cicet pada sore hari ini. Ini jam 4 nih, ngabuburit pas nih kita langsung cicet. Oke, seperti biasa kan ada 3 sesi di acara hari ini di webinar di mana perspektif nanti dari kedua speaker dari Mas Yoga dan juga Putra akan memberikan perspektif masing-masing soal pertanyaan yang nanti Yose sampaikan. Kemudian yang ke sesi kedua ada sesi interaktif. Ini sesi yang dimana teman-teman kita dari Indodax membuka 5 pertanyaan untuk 5 penanya cepet-cepetan yang mendapatkan hadiah masing-masing penanya mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Tentunya dalam USDT dan tentunya ini teman-teman harus nanti cepet-cepetan dan menyalakan kamera. Nanti juga disampaikan sama tim Indodax ketika menanyakan. Nanti ketika terpilih, jangan lupa untuk memberikan keterangan nama, kemudian yang kedua alamat email, dan yang ketiga username Indodax. Dan terakhir, sesi diakhiri dengan closing statement yang akan membahas dan juga meringkas pokok bahasan obrolan kita pada sore hari ini. Nah, kita akan share screen untuk rules-nya. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, ini aku atau Yose mau bacain dulu do and dance-nya, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman pada peserta webinar di sini semua. Yang pertama di mana setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community atau jika belum masuk ke komunitas bisa menuliskan nama underscore asal kota. Nah, kemudian yang kedua adalah sebelum dipersilahkan oleh moderator dalam menilai Yose untuk berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute audio dan juga resen tentunya. Dan pada sesi interaktif ini peserta yang ingin ikutan giveaway senilai Rp200.000 berbentuk USDT harus bertanya dengan menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab atau bertanya sebelum dipersilahkan oleh moderator atau YOC tentunya. Baik, itulah dia do and dance-nya yang sudah kami sampaikan. Kita siap untuk menyerap ilmu ya dari Putra dan juga Kak Yoga pada sore hari ini. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertama di mana seksi perspektif. Langsung kita tanya-tanya nih dengan saya ke Putra dulu, baru ke Kak Yoga. Saya mau tanya ke Putra dulu. Ini untuk pelajar. Kalau backgroundnya Putra ini kan pelajar ya. Baru punya KTP juga, baru nyoblos kemarin pertama kali nyoblos.
Terus juga untuk pertanyaannya nih untuk pelajar nih Putra. Biasanya pelajar tuh usia 13 sampai 18 tahun nih, SMP, SMA misalnya. Itu baiknya kalau mau trading kripto, itu tuh berapa sih modal yang bisa disiapkan untuk memulai trading? Modal awalnya mungkin secara umum kan usia 13 sampai 18 tahun itu kan kebanyakan masih mengandalkan uang jajan, uang bulanan dari ortu atau orang tua. Gimana kalau dari Putra? Silahkan Putra. Oke, terima kasih Mas Yose. Di sini saya mau ngasih tahu ke kalian kalau trading itu untuk awalan mungkin ya untuk kalian semua dengan modal itu minim itu di $10. Tapi saran dari saya itu lebih baik kalian mencari tahu dulu tentang sistem trading itu apa dan cara kerjanya dulu. Selebihnya, kalian dalam proses belajar, kalian juga bisa sambil menyisihkan uang sampai kalian bisa udah pas nih. Wah, udah udah ngerti lah tentang sistem trading dan ilmunya udah diserap. Jadi sambil menunggu dana yang kekumpul, misalnya untuk awalan mungkin bisa di $10 sampai $100. Oke, Oke, berarti mungkin $10 sampai $100 sampai ya, $100. Putra ya. Iya, Itu berarti range-nya kalau $10 itu kursnya 15.000 sampai 16.000 berarti 150.000 sampai 160.000 minimal 160.000. startnya seperti itu ya. Iya, Oke, betul. oke. Tapi mentoknya tadi $100 ya, Putra ya. Ya, untuk awalan ya, karena di trading ini juga Hmm. kan sangat beresiko ya, apalagi untuk pemula. Jadi bagus didalamin dulu tentang apa itu trading dan ilmunya tuh dicari dulu. Jadi biar nggak menghabiskan banyak modal yang keluar, Baik, begitu. biar gak menghabiskan banyak modal yang keluar, jadi perlahan-lahan dulu ya. Baik, ada yang Oke. mau ditambahin lagi Putra dari Putra Tradity? Hmm, Atau cukup itu kalau saja? Oh, silakan, kita masih nyimak dari Putra. Silakan Putra. Kalau untuk modal ya, mungkin kalian juga bisa bertahap nih. Kayak dulu saya di umur 15 sudah mulai invest di kripto, itu bisa bertahap mungkin. Misal dari minggu pertama kalian dapat uang jajan mungkin bisa disisihkan beberapa dulu, tapi jangan langsung masuk ke dalam koinnya atau membeli. Jadi disimpan dulu di exchange-nya kalian di Indodax, ditabung dulu di situ. Dan kalau bisa dilihat dari tahun ke tahun dolar kan juga lumayan naik ya. Jadi situ juga udah termasuk investasi di dalam dolar. Nah, Oh, oke. sembari mencari ilmu, kalian bisa cari di YouTube, Telegram dan lain-lain itu banyak. Jadi kumpulin dulu lah modal, sambil itu kalian belajar juga. Itu sih untuk saran ya. Karena ini tuh trading termasuk pekerjaan yang cukup beresiko besar ya. Yes, Gitu. betul sekali, Pak dari Putra. Emang harus beri bertahap ya. Dari Iya betul. trading mulai usia 15 tahun ya, gokil. Biasanya anak usia 15 tahun tuh beli voucher FF misalnya. Tapi dari seorang Putra nih udah mulai untuk namanya trading ya, gokil. Jadi otaknya udah otak cuan ya dari sejak dini. Terima kasih Putra. Itu perspektif Ya, dari Putra terima ya. kasih. Nah, mau ke Kak Yoga nih. Sebenarnya dari perspektif Kak Yoga yang sudah cukup lama di dunia trading ya, sudah 3 atau kurang lebih 5 tahun juga ya, Mas Yoga ya. Ada tips nggak untuk pelajar dalam hal persiapan dana untuk masuk ke dunia trading ini kurang lebih berapa nih persentase dana yang dibutuhkan atau mungkin berapa rupiah atau dolar yang wajib disiapkan Kak Yoga? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Yose. Sebelum belajar kita kan untuk menentukan modal teman. Nah, modal ini kalian sebelum berinvestasi juga pahami dulu profil risiko trading. Nah, jadi modal yang paling efektif buat pelajar, karena kan pelajar kan belum ada income ya, mungkin mengandalkan dari penghasilan dari orang tua lah ya per harian ya. Jadi untuk dipersiapkan baiknya kalian mulai dari 50.000 dulu aja, karena di Indodax teman-teman bisa deposit 50.000 rupiah. Nah, dan kalian pun bisa membeli aset koin dalam satu koin itu mulai dari 10.000 aja ya. Jadi sebelum terjun mulai trading, kalian jangan berpikir buat cepat mindsetnya pengen cepat dapat profit dulu deh. Karena kan pemula ya. Jadi baiknya kalian banyakin riset, telusuri, gabung komunitas, atau baca-baca artikel Indodax Academy. Nah, jadi itu pemula banyakin riset dan belajar dulu aja. Ya, sambil pelan-pelan buat naruhin sisihin modal 50.000 atau per bulan 50.000 nggak apa-apa. Jadi penting itu dulu, jangan selalu kayak wah teman gue udah besar modalnya ya jangan dibandingin karena kan setiap orang kan beda-beda ya kan, jadi fokus dari pembelajaran kalian dulu investasi layar ke atas, cari mentor yang baik buat
teman-teman juga biar bisa lebih growth lagi dalam dunia trading atau investasi. Intinya sesuai dengan profil resikonya dulu ya. Jadi jangan set gegabah langsung all in dan nggak banyakin belajar. Ya, jadi harus belajar dulu kayak gitu. Siap, benar. Berarti memang harus dari bertahap ya. Dan yang tadi disampaikan Yoga pun benar ya. Di Indodax pun, kalau teman-teman di sini menggunakan aplikasi Indodax, trading dengan Indodax, sudah bisa mulai dengan Rp10.000 yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Yoga. Jadi trading di Indodax itu lebih murah dari satu gelas kopi kamu, lebih murah dari bedak atau skincare kamu, lebih murah dari voucher FF tentunya teman-teman semuanya. Cukup dengan Rp10.000. Baik, terima kasih Mas Yoga atas perspektifnya. Saya mau ke Putra lagi nih. Sebenarnya apa aja nih Putra langkah awal yang mesti disiapkan nih untuk trader pemula dalam hal ini mungkin pelajar. Ya bisa pelajar atau benar-benar mungkin umum nih usia 13 hingga 18 tahun atau 20 tahun awal atau usia berapapun yang baru mulai terjun ke trading. Yang harus disiapkan apa dan untuk memilih koin aset digital tuh baiknya yang seperti apa Putra? Oke, terima kasih Mas Yose. Untuk pemula banget ya. Jadi kalau dari saran saya itu untuk pemula, yang pertama itu wajib kan, memang harus ada modal. Tapi itu modal bisa dinomor dua kan dengan kalian itu bisa mungkin meriset dulu trading kripto ini apa, dan kalian harus tahu juga resiko di dalam industri ini juga lumayan besar ya. Kalian harus meriset itu dulu, dan baru itu langkah kedua itu adalah modal. Jadi yang pertama itu harus di riset dulu dan dipelajari dulu lah. Nah, untuk koin ya, bahas koin, menurut saya kalau kalian pengen memilih koin yang pengen dibeli itu wajib melakukan riset dulu, atau kalian mempunyai mentor bisa diminta ajarin atau ada referensi dari mentor tersebut tentang koin yang bakal naik nih di sekian bulan atau tahun. Itu mungkin yang paling gampang itu cari mentor ya. Tapi kalau kalian pengen sendiri, kalian mungkin bisa menggunakan website untuk mencari project dari koinnya ini tuh apa. Dan kalian cari narasinya dulu di koin ini tuh seperti apa. Nanti kalau udah menemukan kemungkinan besar nih, ternyata koin A ini bakal naik karena ada news dengan persetujuan apa. Nah, mungkin harus di riset dulu lah tentang koin. Baru kalian baru masuk ke fase kedua yaitu modal. Gitu. Oke, jadi ternyata kalau kita memang meniatkan diri menjadi seorang trader, mulai trading ternyata juga harus terus update fundamental berita terkini ya, Putra ya. Berarti kita Nah, harus sering-sering baca, sering-sering lihat media betul. sosial kayak gitu ya, dari Putra ya, sering-sering baca dari referensi gitu ya. Iya, Baik, betul. siap. Terima kasih Putra. Pertanyaan yang sama Oke. nih untuk buat Mas Yoga nih, apa aja nih langkah awal yang mesti disiapkan untuk trader pemula kan? Mereka masih buta nih, nyiapin dana kah, baca-baca fundamental berita kripto terkini atau gimana nih kalau dari Mas Yoga? Silahkan Kak Yoga. Oke, pertama-tama sebelum kalian mulai ya, baiknya siapkan dulu aplikasi yang memang alat bantu buat kalian bisa meriset dari beberapa project coin ya. Nah, pertama untuk aplikasi untuk transaksi beli dan jual tentunya kalian bisa download Indodax pertama. Kedua, aplikasi TradingView kalian bisa disambil catat ya. TradingView itu untuk menganalisakan pergerakan harga. Nah, jadi kalian tahu tuh mungkin pemula nggak familiar dengan kata ini beli di harga berapa ya, ini jual di harga berapa ya. Nah, itu banyak banget itu ketidaktahuan teman-teman dalam membeli harga aset kripto. Nah, di aplikasi TradingView itu sendiri itu kan ada beberapa harga yang memang ada kalian bisa mengetahui gitu. Contohnya dari belajar candlestick, ya kan? Candlestick basic seperti doji, hammer, ataupun candlestick Morboju, ataupun inside bar itu banyak macam-macamnya. Yang pertama kalian kenali dulu jenis-jenis candlesticknya dulu, terus price actionnya dulu, secara trennya apakah udah naik, apakah udah berada di area support, apakah udah berada di resisten. Nah, itu basic ya teman-teman. Nah, yang ketiga, aplikasi ketiga adalah Crypto Bubble. Nah, Crypto Bubble ini kalian bisa melihat itu. Mungkin kalian kalau punya di Play Store bisa download ya Crypto Bubble untuk mengetahui kenaikan dan penurunan pada market saat itu. Nah, contohnya, kalian menggunakan pada waktu mingguan ya, pada waktu mingguan. Misalnya pada di waktu mingguan itu Crypto Bubble itu ada beberapa kenaikan dari market itu sendiri. Nah, kalian mudah itu mencari koin yang kenaikan hijau itu yang tinggi melalui aplikasi TradingView ya.
Ingat, crypto bubble untuk mencari momentum kenaikan dan penurunan. Nah, yang di mana ada kenaikan, kalian riset di aplikasi TradingView. Nah, ketahuan tuh ya koin-koin mana saja, lalu kalian bisa eksekusi di aplikasi Indodax. Kayak gitu. Nah, kalau untuk koin mana yang berpotensial atau yang safety untuk pemula ya, baiknya kalian beli yang safety-nya dulu 50%, yang buat backtest atau pembelajaran 50%. Contohnya kalau misalnya safety, kalian beli Bitcoin 50.000 rupiah, contoh yang modal 100.000. Terus 50.000 lagi kalian bisa sisihkan ke trading. Nah, kalian pahamin dulu tuh perhitungannya. Contoh, saya mau punya modal 100.000. Saya pengen target berapa ya? Contoh 10% 1 minggu. Bisa nggak Kak Yoga? Nah, tapi bisa saja, tapi harus dibantu dengan ilmunya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai trading, siapkan dulu target yang kita mau capai itu di berapa dari modal kita. Nah, bukan kalian terus-terusan bertransaksi, terus profit, ya nggak apa-apa tetap profit, pas nyangkut baru kalian stuck. Jadi jangan sampai kalian udah mulai trading, aman-aman, taunya pas terus-terusan trading, pas nunggu nyangkut baru kalian nggak trading gitu. Kebanyakan trader itu nafsu karena ingin terus-terusan bertransaksi. Ketika dia loss ataupun nyangkut, dia berhenti di situ. Nah, jangan kebalik ya teman-teman. Di saat kalian mendapatkan profit, tapi dipisahkan ataukah di withdraw saja dulu. Lalu kalian amankan profitnya. Nah, kalau misalnya ada momentum lagi, ya kalian bisa baru beli lagi. Jadi jangan terus bertransaksi. Jadi kenali diri sendiri dulu sebelum mulai trading di kripto. Karena kripto ini high risk dan kalian harus tahu lebih mendalam dulu. Nah, tentunya teman-teman untuk mengetahui lebih dalam bisa pantengin di Indodax Academy ataupun kalian ikut webinar seperti ini atau ikut trading class. Ya lebih basic kalian bisa mungkin ikut trading class nanti di akhir April ini. Tinggal ditunggu aja poster di sosial media Indodax. Jadi tetap pantengin di Indodax Academy sosial media Indodax. Kayak gitu, Yose. Mantap. Jadi ini bagi teman-teman di sini di webinar mungkin biar ilmunya nggak berhenti cuma sampai webinar. Tadi yang disampaikan Mas Yoga tadi, kalau ingin belajar lebih bisa lihat media sosialnya Inidas Academy. Kalau mau lihat update-update, mau ikut belajar trading class juga ada batch 1, batch 2 sudah juga mulai dibuka oleh Inidas. Nanti Mas Yoga juga yang akan menjadi mentor untuk trading class juga di tahun 2024 ini. Oke, tadi sudah kita tata ya ada crypto bubble, ada trading view dan macam-macam. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya terkait trading dasar untuk pelajar, untuk pemula, mungkin ada yang mau dikasih lihat nih. Mungkin aku dari Putra dulu. Ini nampaknya ada yang mau dikasih lihat, mungkin bisa berupa slideshow atau mau ada yang mau ditampilkan biar teman-teman di sini juga kebayang. Mungkin kita di sini Putra dan Mas juga kita diskusi terbuka ya. Nanti untuk nampaknya dari Putra dulu yang akan mungkin ada share screen ya dari Putra ya, betul? Betul. Yes, Mungkin silakan Putra. lebih ke Silakan. trading view ya. Boleh Oke. kalau mau disimulasikan atau ada yang mau dijelaskan di share screen biar kita kebayang apa sih yang akan disampaikan oleh Putra dan juga Mas Yoga. Baik, ini kita sekarang buka trading view ya. Baik, silakan dari Putra ada yang mau disampaikan atau mau ditampilkan. Ini kita belajarnya basic banget ya, belajarnya seawal itu sedasar itu jadi kita lebih apa ya, lebih untuk pemula banget. Silakan Putra. Oke. Terima kasih Mas Yose. Jadi di sini saya lagi menampilkan di aplikasi TradingView ya. Mungkin di sini bakal ngebahas tentang cara mengkombinasi dari fundamental ke teknikal ya. Ke teknikalnya mungkin lebih ke dasar aja, bisa pakai support and resistance dan supply and demand. Misal di kalian lihat mungkin informasi bisa di Twitter, YouTube, atau di Instagram. Bitcoin ini misal beberapa hari ke depan itu akan mengalami kenaikan karena akan ada approve apapun itulah. Misal ya, ini misal. Nah, untuk menggambarkannya secara teknikal, kalian juga bisa buka di TradingView. Di sini, ini kan fundamental ya. Fundamental itu untuk long term ya. Jadi kita mungkin buka di H4. Misal kalian udah tahu nih informasi kalau Bitcoin itu beberapa hari atau minggu atau bulan dia bakal naik. Jadi kalian bisa mencari entry yang pas untuk masuk atau invest di koin itu. Misal di Bitcoin nih. Oh, kalian baca di Twitter lah misalnya. Di Twitter Bitcoin ini bakal naik nih karena ada persetujuan apapun itu. Di teknikal balik lagi kalian bisa menggambar area demand di sebelah sini mungkin. Kalau kalian pengen belajar itu ada
Mungkin nanti bakal ada kelas di Indodax ya untuk basic mungkin di SNR atau SND. Di sini kita mau bahas dulu. Misal di sini ada demand ya di sebelah sini dan kalian udah tahu nih Bitcoin bakal naik untuk beberapa hari karena ada fundamental itu. Gak mungkin dong kita udah tahu fundamentalnya bakal naik malah kita nge-short Bitcoin kan nggak mungkin ya. Ya, kita jual gitu. Jadi kita cari untuk nge-buy. Kalau kalian misal nge-buy di daerah sini dengan stop loss yang ada di sini, ini bisa aja jilat dulu kan, dijilat dulu stop loss baru tiba-tiba newsnya ternyata naik Bitcoin. Nah, itu kan bakal jadi udah rugi duluan sebelum menikmati profit kan. Udah hilang nih, udah nggak ada posisi, ternyata naik. Itu sering banget. Jadi bisa dikombin nih antara fundamental dan teknikal. Jadi misal di sini kalian ngelihat ada demand ya di sebelah sini. Kalian bisa mungkin pasang buy limit atau market di limit lah. Untuk limit pasang order di 63.000 sekian. Dan kalian taruh stop loss mungkin di bawahnya. Jadi untuk meminimalisir kerugian yang cukup banyak ya. Misalkan kalau kalian nge-buy di sini ternyata masih koreksi Bitcoin sampai sini kalian udah minus duluan. Jadi lebih baik dikombinasikan antara fundamental dan teknikal. Mungkin gitu aja sih untuk penjelasannya ya untuk di. Wis, mantap. Berarti ini kombinasi lebih ke teknikal tapi ya dari Ya, betul. seorang putra. Baik. Kalau sambil ngobrol nih, boleh nggak sih di-spill nih? Kalau boleh, selama berarti kan kurang lebih 2 tahun ini keuntungan terbesar dalam kripto ini, kalau nggak nyebut uangnya, persen aja lah kita kalau biar aman ya Putra ya. Biar nggak ada dicerak pajak ya. Oke, oke. Ada yang Siapa nonton tahu nanti nih. yes, oke. Kurang lebih untuk keuntungan atau profit selama ini berapa persen dan di koin apa, Putra? Untuk berapa Ingat nggak? persen itu? Mhm. Ini baru, baru. Baru banget tuh. Oke, Baru berapa banget. persen tuh? Ini malah terbesar itu di koin PP Oke, PP kemarin. Iya. berapa Itu persen itu? sampai 900% dari margin. 900%. Wow, Ya, oke. Ya, oke. 900%. Apakah boleh menyebutkan entry di angka berapa? Oh, nggak usah ya. nggak Oke, usah. oke, oke. Kurang lebih Pokoknya di 900% itu, bawah lah. Nggak mungkin wow. dijual, tapi ngebeli. Oke, sekarang posisinya sudah dijual atau gimana? Posisinya Sudah sekarang dijual kemarin. sudah Dan bener dijual. aja pas dijual kemarin. Dan hari ini ada koreksi. Jadi, Oh, wah, ada koreksi. amat nih. Pas Nanti ya. mungkin agak di bawahan dikit lah di area support atau di mana bisa serok Mhm. lagi. Siap. Karena untuk narasinya masih tetap naik kok. Oke, 900% kecuali dari koin PP tentunya ya. Oke. Dan kalau teman-teman di sini mau belajar lebih dan juga beli koin, jangan lupa di Indodax tentunya, bukan yang lainnya. Siap. Thank you Putra. Berarti di koin PP. Baik. Terima kasih Putra. Nampaknya ada yang mau di stop screen dulu. Kita kembali ke yoga sekarang. Tadi Putra sudah memberikan apa namanya share screen soal untuk fundamental dan juga teknikal. Kira-kira yoga ada yang mau disampaikan? Silahkan yoga mau memberikan share screen-nya terkait materi kita di hari ini. Silahkan yoga. Boleh, oke. Teman-teman, izin share screen ya. Kita bahas market Bitcoin terlebih dahulu ya. Sorry, sorry, oke. Gambarnya ada? Oke, wait ya. Ini halangin coba. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah aplikasi TradingView ya. Jadi di mana tadi saya sampaikan untuk melihat harga yang akan naik, kalian bisa melihat di aplikasi TradingView. Nah, jadi ini saya menggunakan waktu mingguan ya. Jadi ada beberapa ini ya, namanya time frame ya teman-teman ya. Ada yang time frame 1 jam dan sampai time frame 4 jam dan seterusnya ya. Tapi saya menggunakan untuk trader-trader pemula ya, untuk spot market difokus menggunakan time frame masa waktu 1 minggu ya. Kenapa 1 minggu? Biar lebih efektif untuk penerusan pergerakan marketnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang jenis-jenis candlestick seperti yang tadi disampaikan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang penurunan tren, berarti tren ini sedang turun ya, simple. Ini sedang bearish ya. Lalu ini sedang bullish ya. Dan ini yang di atas area resisten. Yang di bawah ini area support ya. Di mana area support sebagai pembelian, area resisten sebagai penjualan. Nah, jadi bukan hanya support resistance saja, teman-teman juga harus tahu candlestick ya. Kalau kita lihat di sini, ini candlestick
merah, yang dimana akan terjadi penurunan. Jadi cenderung market bearish. Mungkin teman-teman berasumsi market bearish ya momen untuk beli. Kalau saya tidak. Momen bearish ya lebih baik saya amankan modal saya buat wait and see, menunggu market sedang ada kenaikan. Contoh seperti ini kan ada kenaikan ya teman-teman. Ini bullish. Dimana sebagai bullish itu untuk pembelian saya. Intinya kalau bearish saya bakal wait and see, tidak tergesa-gesa untuk beli, tapi untuk bullish jelas saya bakal terus beli. Nah, kondisi saat ini market Bitcoin sudah berada di area resisten. Nah, lebih baik bagaimana? Lebih baik penjualan dulu. Mungkin 70% kita jual dari profit kita, atau mau semua juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita hitung dari area support ke resisten, kenaikannya mencapai berapa? Anggap apa? Kenaikan mencapai 300%. Nah, misalnya teman-teman punya uang 100.000, teman-teman beli di area support, berarti kenaikan 3 kali lipat. Nah, jadi teman-teman mendapatkan keuntungan 300.000 karena kenaikannya 300%. Contohnya seperti ini. Jadi, teman-teman harus tahu dulu ya dari modal kalian dan target kalian dan persentase yang didapatkan berapa. Simpelnya kayak gini, kalau kita bicara tentang PP yang tadi memang lagi hype ya, Bro Putra udah lumayan dapat profitable ya. Kalau kita lihat di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ini waktu mingguan. Kalau sebagai ini kan bearish, kita lihat di sini di bearish, ini bullish. Nah, ini merupakan area support nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini yang garis hitam, ini merupakan area support. Nah, sebagai area support, saya bakal melakukan pembelian. Nah, kalau misalnya beli di sini, oke dong, karena ini area support yang di tanah panah ya teman-teman nih, sebelah sini. Nah, kalau saya beli melakukan pembelian di sini dengan harga yang di sebelah, teman-teman langsung beli aja. Kalau kalian menanyakan beli di berapa, harga berapa, jual di berapa, nah itu masih bingung mulai tradingnya. Jadi lebih baik banyakin belajar dulu aja. Kalau misalnya berasumsi beli di sini, kita ukur dari harga sini lah ya, kita ke atas. Naiknya berapa persen lihat. Wajar Bro Putra ngomong 900%. Kenapa? Ya seperti ini hasilnya teman-teman. Dan ini real. Kenaikan yang cukup signifikan 900%. Ibaratkan kalian naruh 1 juta ya, kalian dapat profit 9 juta. Nah, itu yang seperti itu. Jadi sebelum membeli pastikan dulu tren itu sedang naik. Jangan tren turun, kalian bisa beli terus ya. Tapi balik lagi dari pergerakan marketnya, apakah lagi bullish atau bearish. Simpelnya seperti itu. Lebih lanjut teman-teman bisa nanti ikutan di trading class batch 7 di akhir April ini ya. Jadi pantengin sosial media Instagram atau seluruh sosial media Indodax untuk daftar secepatnya karena kota terbatas ya, hanya untuk 200 orang saja. Oke? Kurang lebih seperti itu Yose ya untuk share screen-nya. Thank Mantap. you. Siapa cepat dia dapat. Karena hari Senin besok langsung harga naik ya untuk daftar di webinar ya atau trading class ya. Enggak, canda. Oke, baik terima kasih Yoga dan juga Putra, itu dia share screen yang sudah disampaikan oleh Putra dan Yoga. Ini semoga juga bisa membantu teman-teman untuk belajar teknikal untuk kapan entry, kapan juga untuk take profit. Kelupaan tadi kalau Yoga boleh di-spill trading kripto mungkin terbesar atau terakhir yang paling sudah didapatkan itu berapa persen dan koin apa nih Yoga? Oke, kalau untuk bicara persentase ya, kalau saya target saya kan mingguan itu 20-30%. Kalau mingguan, kalau bulanan saya target sampai 60%. Kemarin saya habis take profit di Vira, terus take profit di Market Fed, GRT, sama terakhir di MKR. Nah, itu saya udah ambil take profit mingguan. Nah, tapi sistemnya itu saya satu minggu itu, teman-teman, saya megang 2 atau 3 aset saja untuk saya beli. Jadi nggak hanya satu, saya langsung all in. Nah, cara membaca strategi saya nanti aja deh. Ini di trading class aja, teman-teman ya. Target mingguan saya selalu 20%. Kalau dihitung dari 1 bulan, berarti 80%. Dan itu belum lagi aset yang investasi saya. Ini kan aset trading saya. Jadi beda-beda. Jadi disesuaikan aja ya, teman, modal untuk investasi yang berapa, modal yang trading di berapa. Jadi jangan fokus semua modal di trading. Biar ada safety, kita harus ada aset investasinya yang berjalan. Kayak gitu. Mantap sekali. Jadi ini memang dari Kak Yoga Agustian ya. Yoga Kaya Raya Agustian ya. Siap. Oke, berarti memang dalam 1 bulan bisa trading, bisa bonus sampai 60%. Bisa profit sampai 60%. Mantap. Terima kasih Yoga dan juga Putra. Baik, selanjutnya. Nah, ini sudah tahu kan bagi teman-teman peserta webinar, kita akan adanya ngabuburit dapat duit. Dan hari ini adalah sesi interaktif di mana, wow, langsung raise hand sebentar. Saya tanya dan juga lihat dulu eh, asisten saya hari ini. Kita lihat juga di grup ya. Sebentar, saya ingin ngecek dulu siapa nih peserta pertama yang harus mendapatkan. Baik, sudah didapatkan dari asisten saya hari ini. Baik, terima kasih.
Yang pertama, saya mau sudah lihat di sini. Pokoknya yang resen ini syaratnya harus pakai background virtual seperti yang sudah disampaikan di grup Telegram maupun grup WhatsApp. Gunakan virtual background dan juga gunakan on cam serta raise hand untuk menanyakan pertanyaan dan mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Baik, saya lihat yang pertama ini ada atas nama Kai. Mana Kai? K-A-I-Y-Y. Manakah dirimu Kai? Kai. Ini pria atau wanita? Kai. Oke, nampaknya pria. Baik, manakah dirimu Kai? Boleh untuk unmute dan juga mengajukan pertanyaan. Jangan lupa untuk nanti setelah mengajukan pertanyaan untuk ditulis di kolom komentar nama, kemudian yang kedua adalah alamat email, dan yang ketiga adalah username Indodax. Jadi setiap peserta yang di sini yang ditunjuk nanti setelah selesai bertanya langsung menuliskan di kolom komentar agar didata untuk mendapatkan giveaway dari kami. Nama, kemudian yang kedua username Indodax, dan yang ketiga adalah alamat email yang digunakan. Baik, Kai, halo Kai. Kai, 3 kali gak ada. Tiga, hangus ya. 3, 2, 1. Baik Kai, sayang sekali hangus Kai. Rp200.000 berbentuk USDT ini. Ngabuburit dapat duit kapan lagi kalau nggak di Indodax sambil kita nunggu azan ya. Baik, yang kedua, Muhammad Agin. Oh Agam, maaf. Muhammad Agam. Muhammad Iya Kak, Agam. ya. Baik. Oh ya, halo Muhammad Agam. Baik. Hai Muhammad Kak. Agam, silakan pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Silakan Mas Muhammad Agam. Baik, selamat sore untuk Kak Yoga dan Bro Putra ya. Saya Siap. ingin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi market yang anomali ya sekarang? Karena meskipun kita udah bikin analisis sedemikian rupa, tapi balik lagi itu kan market kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngebit market. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi market yang anomali? Seperti itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Muhammad Agam ya. Langsung aja jangan lupa dituliskan di kolom komentar nama, kemudian yang kedua adalah alamat email yang digunakan, dan yang ketiga adalah username Indodax. Ya. Agam tadi tanyanya ke Yoga atau ke Putra? Sorry, Ke Kak Yoga deh. Yoga dulu baru oke. Baik, silahkan Yoga. Oke, thank you Bro Agam. Kalau dari melihat kondisi market sedang anomali gitu ya, sekarang gini logikanya teman-teman. Di mana ada kenaikan, pasti ada penurunan. Di mana ada kenaikan, kalau udah menyentuh harga yang memang tepat untuk dijual ya, dijual saja. Jadi nggak kalian berpikir bakal terus-terusan ya untuk bertransaksi yang tadi saya sampaikan. Kalau cenderung market lagi bearish, ya baiknya nggak usah bertransaksi, wait and see aja. Kita menunggu momen reversal. Tapi kalau kalian mikir untuk investasi jangka panjang, itu oke-oke aja. Kalau memang kalian dapat harga terendah banget. Contoh, harga terendah Bitcoin berapa? 16.000. So far sekarang harga Bitcoin berapa? Hampir 70.000 lebih. Nah, kalau misalnya kalian dapat harga terendah itu aman-aman aja buat di hold. Tapi kalau memang kalian belum punya barangnya atau belum punya asetnya, ya itu malah beresiko. Karena kalau kalian terus-terusan bertransaksi di harga saat itu, bukan harga bottom, ya itu ya pasti akan terjadinya floating. Makanya kalau memang market sudah berada di area resisten, ya lebih baiknya jual aja. Atau sudah mencapai target yang kita capai ya, contoh 10%, ya kalau udah tercapai jual aja. Karena kebanyakan trader profit itu didiamkan, tapi kalau loss baru berani keluar gitu ya. Seperti terganggu psikologis. Nah, itulah yang penting banget teman-teman. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya dalam mengambil profit. Itu sih pentingnya. Jadi di note manfaatkan sebaik-banyaknya untuk mendapatkan profit. Kurang lebih seperti itu Bro Agam. Siap. Semoga tadi jawabannya sudah menjawab ya, Mas Muhammad Agam ya. Baik. Tadi mungkin ada mic yang belum di mute, tolong di mute ya. Tadi ada suara bayi tadi agak noise. Maaf ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Agam dan juga Yoga. Semoga tadi menjawab pertanyaan Mas Muhammad Agam ya. Baik. Terima kasih Muhammad Agam. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian username Indodax dan juga alamat email. Thank you Muhammad Agam. Baik, saya melihat dari Kak Feruza, siapakah selanjutnya? Ada Mas Febri.A. Di manakah dirimu? Mas Febri.A. Di manakah dirimu? Kalau tidak ada 3 kali panggilan tidak dijawab, akan hangus ya. Ya Jangan bang, lupa. Baik, di manakah dirimu? Mas Febri A. Oh, iya bang. baik. Mas Febri A, silahkan pertanyaannya apa dan diberikan kepada siapa pertanyaannya. Silahkan Mas Febri. Izin bertanya ke Bang Yoga.
Silahkan. Bang, bagaimana sih menentukan area riset apa ya tadi ya? Resisten kalau nggak salah dan area support. Cara penggarisan lainnya itu bagaimana? Apakah di atas balok-baloknya atau di atas garisnya? Karena kalau saya lihat di Indodax itu endostiknya ada balok dan ada garisnya di atasnya. Itu bagaimana ya caranya? Baik, terima kasih Mas Febri. Ini sambil nanti Mas Yoga mempersiapkan jawabannya. Jangan lupa Mas Febri A. untuk langsung menuliskan di kolom komentar nama, kemudian alamat email dan juga username Indodax di kolom chat untuk mendapatkan hadiah Rp200.000 berbentuk USDT. Thank you Mas Febri A. Apakah Mas Yoga sudah siap menjawab pertanyaannya atau gimana? Boleh, boleh, boleh. Silakan Yoga. Oke, tadi untuk pertanyaan bagaimana cara mengetahui lah support dan resisten dan penarikan garisnya di mana ya? Mungkin izin share screen yang nggak terlalu lama kok. Kita asumsi market, yang apa-apa kita bahas PP aja market. Nah, kalau cara menentukan tadi bilang support resisten, ini kan tools yang ada di aplikasi TradingView ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, ya ini tanda panah. Nah, kan ada tanda plus ya. Kita gariskan, menggariskan horizontal. Nah, kenapa ini bisa disebut dengan kita garis di sini? Karena ada pemantulan di sini teman-teman. Ya, nih basicnya. Nah, terus kalau untuk resisten kita asumsi di sini, kita garis di sini ya teman-teman. Kita ambil yang garis tren di sini lah, yang manual ya. Tadi kan yang otomatis ya. Kita garisnya di sini dari body ya, bukan dari sumbu. Kalau saya fokusnya dari body. Nah, ini adalah area resisten. Ya, kalau ketika kalian sudah pastikan ini area support dengan catatan ini sudah terbentuknya konfirmasi ya itu candle hijau. Nah, kalian bisa melakukan pembelian di sini. Nah, kalau misalnya kurang yakin, kalian backtest dulu aja pakai modal kecil. Jadi jangan kalian langsung ini berasumsi langsung modal besar dan all in gitu enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya cara lebih tahu lebih dalam untuk tools-toolsnya ya kalian juga coba-coba aja kayak ini. Kita klik ke rentang harga. Dari sini dari support ke resisten berapa sih persentase yang didapatkan? Tuh, kalian lihat. Nah, dapat 75%. Kayak gitu. Terus tools apa lagi? Contoh mungkin mau buatin apa? Persegi ya kayak gini. Silakan coba-coba aja. Karena kalau misalnya kalian cuma tahu garis-garis aja nggak coba yang lain nanti malah bingung juga ya. Jadi banyakin coba ya teman-teman kayak gituin jalur kayak gini. Coba-coba aja. Nanti juga bisa paham sendiri kok. Nah, itu secara basic. Jadi untuk mengukur itu dari bodinya ya teman-teman, bukan dari subuhnya. Kurang lebih seperti itu ya bro ya. Siap. Terima kasih Mas Yoga. Semoga menjawab ya dari Mas Febri.a. Tadi ini langsung dikasih ilmunya. Langsung ilmu daging. Dagingnya udah bukan daging wagyu tapi daging rendang on demand langsung dari Mas Yoga. Terima kasih Mas Yoga ya dan juga Mas Febri. Jangan lupa langsung menuliskan nama, kemudian alamat email dan juga username Indodax-nya. Oke, sudah dicek tadi. Baik, masih ada 3 penanya lagi. Baik, pertanyaan ketiga nanti aku arahkan ke Putra ya. Jadi untuk Putra nanti standby karena pertanyaan yang ketiga ini langsung nanti aku arahkan ke Putra. Baik, tadi ada sebentar aku cek lihat dari catatan ada Mas Alwi Faiz. Dirimu di manakah Mas Alwi Faiz? Halo, Mas Alwi Halo Faiz. Kak, Siap. Baik. Ini Mas Alwi Faiz ya. Baik. ya, Silakan Mas Alwi Faiz, pertanyaannya apa? Nanti langsung dijawab oleh Putra ya. Baik, silakan Mas Alwi Faiz. ya, halo selamat sore. Eh, Silakan. Pokoknya untuk Kak Putra, eh, budget budget awal untuk pelajar kan nggak menentu ya, semua pelajar itu beda-beda. Nah itu sebaiknya untuk kan saya kan pemula banget itu untuk eh, sebaiknya main trading apa invest dulu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Alwi. Berarti trading dulu atau invest dulu ya? Itu Ya, pertanyaannya dari Mas Alwi ini. Baik, terima kasih Mas Alwi. Jangan lupa langsung menuliskan di kolom komentar. Kemudian yang pertama nama, kemudian alamat email yang digunakan dan username Indodax dari Alwi Faiz. Karena kamu dapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Terima kasih Alwi. Silahkan dari Putra untuk menjawab pertanyaan dari Alwi. Trading dulu atau investasi dulu? Silahkan Putra. Oke, baik. Kalau untuk budget ya, berbicara budget untuk
pelajar itu kan nggak nentu. Tadi seperti yang dibilang memang nggak nentu. Tapi mungkin kalian bisa membuat planning. Misal bulan ini pengen masukin sekian ratus ribu. Misal setiap bulan itu 100.000 sampai 200.000. Kalian bisa sisihkan mungkin dari uang jajan harian. Misal 10.000 nih uang jajan kalian, kalian sisihkan 5.000 per hari. Kumpulkan dalam sebulan, nanti udah sebulan kekumpul, kalian baru bisa beli koin. Tapi sebelum itu, yang tadi seperti saya sudah jelaskan, kalian riset dulu koinnya apa. Jadi biar nggak terbuang sia-sia ya, untuk perjuangan selama sebulan nabung itu. Iya, Kang. Jadi seperti itu, kurang lebihnya. Baik, Terima- baik. Berarti juga ini ya juga bisa investasi ataupun trading tergantung masing-masing pribadi juga ya dari Putra Ya, ya. Betul. Baik. Semoga menjawab ya Alwi Faiz Pak. pertanyaan dan juga pernyataan dari seorang Putra tadi di sana. Dari Putra. Yes. Selanjutnya kita masih ada buka dua penanya lagi yang masih mendapat hak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Siapa penanya keempat? Saya cek dulu. Ada Bangkit Nugraha. Wih, namanya bagus nih. Bangkit, wake up. Bangkit Nugraha. Mana Bangkit dirimu? Ya, di sini. Yes, di sini. Baik. Ya, Silakan Bangkit. Pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Silakan Bangkit. ya izin bertanya untuk saat ini kan kita buruan itu di depan mata gitu. Dan halving saya ngecek di aplikasi Indodax tuh yang hitung mundur halving Bitcoin ke sekitar 30 hari lebih lah. Nah, dari Mas Sultan gitu, apa sih strategi untuk kita menghadapi buruan ini untuk kita profitable gitu? Sekian. Oke, baik. Pertanyaannya kepada siapa nih? Kang Sultan. Kang Sultan siapa? Eh, Adanya Yoga sama Putra nih. Emang sorry dua-duanya Kang, sih Kang, dua Kang, ini Kang ya. Yoga, Kang Yoga. Yoga, baik. Emang dua-duanya didoakan jadi Sultan nanti ya. Oke, Oh tiba-tiba iya, Sultan. Sultan ya. Sultan Cuan. Baik, silakan dijawab pertanyaannya Yoga dari Bangkit Nugraha. Silakan. Oke, kalau kita bicara halving kan memang isunya itu di bulan April ya teman-teman. Nah, baiknya kalau lagi halving, kalian bukan pas halving itu beli, tapi sebelum. Nah, dari yang tadi ditampilkan oleh market Bitcoin, bahwasanya tadi market dari 16.000 ke 70 ribuan ya kenaikannya. Nah, jadi kalian bukan pas helping baru beli itu udah harga tinggi teman-teman. Tapi kalaupun memang teman-teman yang baru mulai terjun di dunia kripto, ya bisa aja untuk melakukan pembelian. Tapi lihat dulu momennya. Apakah ada reversal? Apakah ada pembalikan? Kayak gitu. Jadi sebagai helping memang kalau dihitung dari riwayat ini Bitcoin secara prediksi bakal ke 95.000 atau 100.000 lebih. Nah, ini ada momennya yang tepat. Cuman tepatnya ini apakah sudah ada pembalikannya apa belum? Nah, sejauh ini kan sudah berada di area resisten ya. Yang dimana harga all time high tahun yang lalu di tahun 2021 itu di 69.000 dan sekarang harga sudah berada di 73.000 harga all time high terbaru. Nah, sekarang terkoreksi jadi 67.000 kan. Nah, itu udah berada di area resisten. Kalau udah berada di area resisten, lebih baik kalian wait and see dulu. Kalau udah ada momen kenaikan pembalikan, baru kalian melakukan pembelian. Yang tadi saya sampaikan, bearish sebagai wait and see, bullish sebagai pembelian. Jangan sampai kita kayak ambil kasus sebelumnya ya teman-teman. Dimana mungkin kalian pas kita terjun pas ke angkatan corona, saya kan lulusan angkatan corona mulai kripto, dimana itu kan halving itu terbentuk ya teman-teman hingga Bitcoin mencapai all time high. Nah, karena kita FOMO dan kita belum dapat ilmunya, ternyata setelah halving dibanting menjadi 16.000 dolar dari harga 69.000. Nah, ambil dari kasus seperti itu. Jadi kalau bisa lagi helping, ya lebih baik kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk mengambil take profit kayak gitu. Tapi dengan catatan kalian udah dapat harga terendahnya kayak gitu. Jadi jangan kalian apa ya hold sampai beberapa jangka panjang is okay kalau Bitcoin ya, ataupun mau menjelang halving is okay. Tapi kalau setelah halving, kalau kalian lihat riwayat sebelumnya ya, itu kan termasuk ya kunci jawaban lah, kunci jawaban kripto ya. Nah jadi kalian bisa memperoleh lah untuk mengambil keuntungan dalam halving ini kayak gitu. Jadi ingat beli sebelum halving bukan beli sesudah halving kayak gitu kurang lebih Jose. Baik, terima kasih Yoga. Beli sebelum halving ya, bukan di saat halving. Baik, terima kasih Yoga atas konfirmasi dan juga jawabannya. Semoga membantu ya Mas Bangkit Nugraha. Ya, Untuk terima kasih. dirimu Mas Bangkit, jangan lupa langsung menuliskan di kolom komentar nama, kemudian yang kedua adalah username Indudax, dan yang ketiga adalah alamat email yang digunakan di kolom komentar. Thank you Mas Bangkit. Terakhir, penanya terakhir, ini langsung nanti aku arahkan ke Putra lagi ya. Penanya terakhir nanti langsung aku arahkan ke Putra. Jadi untuk Putra standby untuk menjawab pertanyaan dari penanya terakhir. Baik, aku lihat dulu sebentar yang masih raise hand dan masih pakai virtual background. Oke, ada Will Sinar. Will Sinar, di manakah dirimu Will Sinar?
Ya, halo Kalau nggak Kak. ada hangus Selamat nanti. sore. Oke. Ada, baik, Will Sinar. Oke, apakah Sip, suara saya terdengar, Kak? suara terdengar jelas. Baik, Will Sinar, silakan pertanyaannya apa untuk Putra? Silakan. Oke, gini Kak, saya kan baru belajar. Nah, ini tuh saya baru mulai itu 2 hari yang lalu. Nah, saya kan cari-cari tuh Kak. Nah, itu tuh gimana sih Kak, cara mencari altcoin yang kira-kira tuh berpotensi naik nih Kak gitu buat ke depan dan apa sih Kak indikatornya gitu supaya saya lebih jelas aja. Gitu Kak. Baik, Terima kasih. altcoin ya, terkait altcoin ya, bagaimana untuk memprediksi altcoin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk seorang Will Sinar. Jangan lupa nanti setelah Putra menjawab pertanyaan kamu, nanti langsung jawab ditulis di kolom komentar nama Will Sinar, kemudian yang kedua alamat email yang digunakan dan username Inudak. Silakan dijawab dari Putra altcoin terkait altcoin dari pertanyaan Will Sinar. Oke. By the way, baru 2 hari banget ya untuk di trading. Jadi kalau untuk analisa altcoin itu kalian mungkin bisa pakai beberapa cara. Yang pertama, cara yang simple itu mungkin yang paling simple banget. Itu kalian mungkin bisa ikut ke beberapa mentor atau grup untuk kalian saling memberi informasi. Misal kalian join di grup nih, di join di grup A, kalian mendapatkan informasi tentang altcoin bakal naik karena reasonnya apa, nanti mereka jelaskan. Kalian udah bisa mensimpulkan, oh bakal naik nih. Misal itu reason pertama, kalian bisa nyari reason kedua, kalian cek di website atau di aplikasi untuk meriset koin tersebut. Misal bisa koin market cap, di situ bisa kalian lihat market cap-nya dari altcoin itu berapa dan itu koinnya lagi hype gak, yang lagi berpotensi naik gitu. Kalau untuk pemula banget ya, apalagi baru 2 hari, altcoin cukup high risk ya, karena itu koin yang naiknya cepat dan turunnya itu cepat. Jadi sebaiknya mungkin bisa belajar dulu, ikut koin yang lumayan besar ya market cap-nya, kayak misal Ethereum atau Bitcoin. Dan informasi aja, untuk sekarang Ethereum masih bisa mungkin ya dibeli karena dia ada satu narasi yang mendukung untuk naik. Untuk Ethereum ya, tapi kalau dari Bitcoin pribadi belum nemu. Untuk altcoin bisa referensiin untuk koin CRV dan Dogecoin, sama satu lagi yaitu XRP, mungkin bisa dibeli karena kemarin baru aja saya ngeriset 3 koin itu berpotensi naik gitu. Makasih. Wis, mantap. Terima kasih Putra. Langsung dikasih altcoin ada XRP dan kawan-kawannya langsung di-spill hanya di webinar Inudax. Silakan. Dan juga terima kasih Putra atas jawabannya. Semoga membantu Will Sinar tadi ya. Untuk Will Sinar dan juga Bangkit, nampaknya jangan lupa untuk langsung menuliskan nama kamu dan kemudian yang kedua adalah alamat email yang digunakan dan juga username Indodax agar bisa distribusi hadiah senilai Rp200.000 berbentuk USDT. Oke, selamat untuk para penanya tentunya. Eh, terakhir dari Putra, sorry, mau nanya, ini dari pertanyaan di kolom chat, ini menarik nih Putra, dari Wesley. Boleh. Mau tanya Kak Putra, jika saya mau dapat duit jajan setiap harinya dengan trading spot di Indodax, gaya trading seperti apa dan bagaimana cara tradingnya seorang Putra? Gimana? Jadi dia Kalau mendapat duit jajan nih setiap hari dengan trading spot di Indodax. Jadi gaya trading seperti apa dan bagaimana cara tradingnya? Silahkan. Oke. Kira-kira gimana, Bud? Oke, mungkin kalau untuk setiap hari ya, mungkin bisa scalping, bermain di time frame yang kecil, tapi kalian cari tahu dulu nih koinnya bagus atau enggak, biarpun itu scalping ya, bukan swing, tapi kalian harus cari tahu dulu itu koinnya bagus gak untuk perharinya ya, mungkin bisa scalping, itu yang pertama. Scalping itu bisa misal pas koinnya lagi koreksi, kalian bisa buy, nanti pas koinnya udah naik, kalian bisa jual lagi, karena pergerakan koin itu nggak seterusnya naik dan nggak seterusnya turun, pasti ada terjadinya koreksi. Jadi itu momentum untuk tiap hari ya, tapi mungkin resikonya agak lumayan besar dibandingkan kalian beli untuk jangka panjang. Karena kalau jangka panjang kan, ya udah masih minus gak apa-apa kan, mesti nunggu beberapa minggu atau bulan. Nah, untuk opsi kedua mungkin ya kalian yang pertama itu mungkin dari modal. Misal nih, kalian mempunyai modal, anggap lagi nih, misal 100.000. Kalau misal 100.000, kalian profit 10% aja kan cuma 10.000 ya.
Bener kan? Nah, kalau pengen setiap hari nih dengan resiko yang kecil mungkin bisa dengan dibalik modal yang besar. Coba 100.000 10%-nya itu cuma 10.000 kan. Nah, kalau kalian mempunyai modal itu sampai 10 juta, berarti kan 10%-nya bisa sampai 1 juta gitu untuk scalping per hari ya. Jadi kalian entry koin pas lagi koreksi, pas naik dikit kalian langsung close itu bisa, tapi tergantung modal. Kalau modal kecil ya udah nggak berasa. Jadi ke modal sih. Gitu. Baik, Terima kasih. lebih ke modal ya. Terima kasih Ya. Mas Putra dan juga teman-teman semua di sini kalau mau trading gunakanlah uang dingin, uang yang memang tidak digunakan, memang uang nganggur, uang yang tidak digunakan untuk keperluan hal-hal yang penting. Yang tahu berapa jumlahnya tuh teman-teman semuanya. Terus gunakan uang dingin, jangan gunakan uang panas kayak uang kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah, uang buat yang kebutuhan lain-lain untuk trading tentunya ya teman-teman semuanya. Thank you. Baik, sekarang kita mau masuk ke sesi closing statement. Kita mau dengar nih kesimpulan obrolan kita di hari ini terkait dengan trading dasar untuk pelajar. Ini dari yang pertama dari Yoga dulu, baru kemudian Putra. Silakan Yoga untuk closing statement di hari ini. Oke, teman-teman, closing statement dari saya terkait dengan trading dasar untuk pelajar ya. Nah, sebelum kita mulai trading untuk bagi pelajar, baiknya belajar riset terlebih dahulu, cari mentor, beli buku yang memang bisa investasi layar ke atas diri kalian sendiri. Setelah itu kalian buat trading plan. Trading plan ini seperti kayak jurnal trading, terus berapa yang mau dicapai ke depannya, jadi tujuannya juga bagaimana. Nah, itu lebih penting. Dan kalian juga untuk lebih lanjut, untuk belajar lebih dalam, bisa bergabung bersama trading class batch 7 ya teman-teman di bulan April ini. Jadi ada kesempatan buat kalian lebih belajar lebih dalam terkait dengan aset kripto tentunya ya. Jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan berasumsi biar cepat kaya, karena memang pasti pelajar harus banyak ilmu yang didapetin, tetap sangat riset lebih dalam lagi, dan jangan tergesa-gesa buat dapetin profit ya. Intinya belajar dulu aja. Kurang lebih seperti itu ya, Yose. Siap, terima kasih Yoga ya. Berarti memang harus belajar, ikro, 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 baca dan belajar tentunya ya untuk kita untuk mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih Yoga. Ke Putra kali ini mungkin ada closing statement Putra terkait materi kita hari ini soal trading dasar, trading basic untuk pelajar. Silakan Putra. Oke, mungkin sebagian besarnya udah disebutin sama Bro Yoga ya, tapi mungkin saya bakal nambahin sedikit aja. Terlebih saya juga masih pelajar, mungkin bisa jadi suatu referensi buat teman-teman yang masih pelajar. Kalau misal kayak yang seperti Bro Yoga bilang itu udah disampaikan ya. Saya sampaikan lebih ke pelajar, lebih ke pelajar. Jadi dulu di umur saya 15 tahun saya mengumpulkan itu modal itu pertama setiap bulannya itu 150.000 atau waktu itu kursnya masih $10 ya. Saya tabung di situ, taruh di exchange, misal di Indodax, kalian taruh dulu di situ dan $10 dan kalian riset koin dulu. Riset koin, kalian menemukan naratif yang bagus, wah, koin ini bakal naik nih. Misal di bulan pertama kalian masukin koin dan bulan kedua uang 150.000 naik ke 250 misal selama sebulan. Nah, terus kalian dapat lagi nih uang 100.000 nih setelah udah ngumpulin sebulan lagi. Berarti kan total jadi 350. Nanti uang 350 ini kalian mungkin bisa dipecah menjadi dua koin ya, bertahap, dua koin. Nah, kalian cari lagi satu koin 50% ya untuk presentasenya kalian taruh. Jadi ada dua nih penghasilannya. Terus tapi balik lagi di riset dulu. Jadi setiap bulannya naikkan uang kalian. Jadi modal 150.000 itu bisa jadi 10 juta itu sebenarnya gampang. Asal kalian tahu ilmunya. Nah, ilmunya ini berbarengan dengan kalian menabungnya juga. Jadi selama kalian proses menabung, kalian juga melakukan belajar, misal di mencari mentor atau ikut grup kelas, apalagi nanti Indodax bakal ngebuat kelas ya, mungkin bisa join di situ aja. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Yes, Yuk. thank you Putra sudah dipromoin. Jadi kalau teman-teman di sini merasa kurang belajarnya cukup singkat tadi, tenang, dari Indodax senantiasa memberikan pelayanan 24 jam penuh dari webinar untuk Indodax mau belajar lagi bisa di Indodax Academy atau nonton podcast dan juga setiap bulannya kita ada webinar dan juga bisa juga gabung di trading class batch di tahun 2024. Di mana infonya
langsung tonton di media sosialnya Instagram, Twitter, Facebook, dan semuanya dari Indodax. Di situ semuanya lengkap kalau teman-teman mau belajar lebih. Baik, dan ngobrolin soal kripto biar makin untung tentunya trading dasar buat pelajar, kuncinya memang ada di mindset dan mindset keuangan dan waktu tekad yang ulet untuk terus belajar, analisa, pantau naik turunnya harga kripto dulu, baru panen cuan kemudian. Dan kita juga mau infokan bahwa setiap bulannya, seperti yang tadi kita sampaikan, selalu ada webinar Indodax Academy. Jadi bagi pemula dan trader supaya apa ya dalam berinvestasi ini di dunia kripto. Dan maka dari itu pantengin terus akun media sosialnya Indodax di semua kanal. Oke. Dan akhir kata sebelum kita akhiri hari ini tentunya ngabuburit dapat duit tentunya kita untuk on cam dulu ya mau kita untuk bukti laporan bahwasanya kita sudah mendapatkan ilmu pada sore ini. Boleh semuanya kita on cam karena kita mau foto bersama. Boleh semuanya tangannya X kayak gini untuk kita foto bersama. Baik. Semuanya teman-teman Putra, Yoga, ada teman-teman semua di situ yang juga sudah ada on cam. Baik, hitungan ketiga kita foto ya. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi foto. Tiga, dua, satu. Oke, thank you semuanya. Dan bagi teman-teman semua di Indodax yang mau belajar lebih dalam soal kripto, bisa banget juga gabung di grup Telegramnya Indodax di @indodaxroom, biar masa depan kamu semakin cuan. Di situ kita juga kasih-kasih sinyal mana aja kira-kira yang akan berpotensi naik dan juga ada quiz di Telegram tentunya. Terima kasih untuk Putra dari Tradity dan juga Mas Yoga serta peserta webinar yang sudah tergabung via online. Semoga cuan senantiasa berada di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indodax selanjutnya. Sampai jumpa. See ya. Thank you semuanya. Selamat bersiap berbuka ya. Sebeberapa saat lagi. Thank you semuanya. Bye-bye. Dadah. Thank you, thank you. Thank you Putra, thank you Yoga, thank you teman-teman semuanya.